Pengertian SLA adalah bagian dari perjanjian layanan secara keseluruhan antara dua pihak untuk peningkatan kinerja. Dua pihak tersebut biasanya dikenal sebagai penyedia layanan dan customer atau pemberi kerja. SLA menyediakan pengukuran dari kesepakatan dari dua belah pihak. Cara menghitung SLA tergantung dari layanan yang diberikan. Contoh sebagai berikut. Jika pemberi kerja mengharapkan performa SLATM 99%, artinya bahwa layanan standar mereka 99% dalam 1 bulan, dan 1% dianggap wajar jika terjadi mati atau downtime dalam layanan tersebut. Perhitungan dalam 1 bulan, jika layanan 100% adalah 720 jam. Jika bank menginginkan layanan mereka atau SLA-nya 99%, maka layanan standar mereka adalah 99% dikali 720 jam sama dengan 712,8 jam, sisanya 7,2 jam, adalah toleransi, yaitu dianggap wajar jika layanan ATM itu rusak atau mati. Faktor SLA antara lain uptime dan downtime. Uptime adalah kondisi di mana mesin ATM dapat beroperasi secara baik dan normal. Nasabah dapat melakukan transaksi tunai maupun non-tunai. Perhitungannya uptime berdasarkan periode 1 bulan biasanya. Downtime adalah kondisi di mana mesin ATM tidak dapat beroperasi secara baik dan normal. Bisa karena gangguan mesin, listrik atau jaringan komunikasinya, sehingga nasabah tidak berhasil melakukan transaksi baik tunai maupun non-tunai. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi downtime, antara lain 1. Response time. 2. Resolution time. 3. Repeat problem. 4. Intermittent. 5. Faktor eksternal. Response time adalah waktu tanggap petugas menuju ke lokasi ATM ketika terjadi problem. Response time ini juga sangat tergantung dari cepatnya informasi yang diterima, baik dari informasi tools monitoring ATM, informasi user atau pemberi kerja, atau informasi dari nasabah. Resolution time adalah waktu yang digunakan untuk melakukan perbaikan. Perbaikan ini bisa dilakukan oleh petugas FLM maupun SLM. Adapun faktor yang mempengaruhi resolution time itu antara lain total lamanya waktu perbaikan, jumlah kejadian, skill dari petugas, waktu tunggu jika membutuhkan spare part. Repeat problem adalah problem yang terjadi secara berulang-ulang dikarenakan penanganan belum maksimal, problem utama belum diketahui, spare part belum diganti atau butuh eskalasi dari vendor mesin. Intermittent adalah problem yang terjadi dikarenakan anomali atau ketidaknormalan yang bisa saja terjadi karena faktor hardware mekanik, sistem software, jaringan komunikasi atau elektrikal. Sehingga mesin ATM sebentar-sebentar problem, terkadang normal dengan sendirinya. Internal problem adalah downtime yang terjadi karena ada masalah internal menyangkut kecerobohan petugas, pelanggaran SOP, koordinasi yang buruk. Misalnya antara lain kegiatan cash replenishment yang tidak berhasil lebih dari 1 jam, kaset yang dibawa rusak, kartu admin tidak bisa dipakai, tim restock kehabisan suplai kertas untuk receipt printer, mobil mogok, ban bocor, ada demonstrasi, dan lain-lain. Faktor-faktor eksternal adalah faktor di luar dari kondisi yang umum. Untuk kondisi tersebut harus segera dikoordinasikan kepada pihak-pihak terkait, agar downtime tidak menjadi beban pengelola mesin. Faktor eksternal antara lain listrik padam, update software, vandalisme, gamas atau gangguan massal, lokasi tutup dan lain-lain.
Di bawah ini adalah contoh dari SLA, SYR dan FLM dari berbagai bank pemerintah yaitu Bank BNI, Mandiri dan BRI. Jenis-jenis penalti yang diberlakukan oleh pihak bank kepada pengelola mesin. Untuk Bank BNI, penalti yang diberikan antara lain: 1. Tidak tercapainya SLA yaitu sebesar 99,54%. 2. Karena OOC atau out of cash, artinya uang habis di mesin. 3. Karena OOS atau out of service, artinya banyak problem terjadi pada mesin sehingga downtime-nya menjadi tinggi. Penalti lain yang dikenakan oleh Bank BNI kepada pengelola antara lain: 1. Penalti sisa restock. 2. Penalti trip. 3. Penalti jika salah admin di mesin. 4. Penalti jika tidak ada EJ. 5. Penalti sarpen misalnya CCTV tidak record, UPS tidak backup, grounding tinggi dan lain-lain. SLA uptime pada Bank Mandiri ada 2 yaitu: 1. SLA uptime pengelola sebesar 99,30%. Nilai uptime pengelola diperoleh dari perhitungan 100% dikurangi FLM ditambah cash out. 2. SLA uptime overall sebesar 98,30%. Nilai uptime overall diperoleh dari perhitungan 100% dikurangi FLM ditambah cash out ditambah nilai dan lain-lain. Nilai dan lain-lain adalah downtime yang ditimbulkan karena lamanya waktu pengerjaan problem ATM yang dilakukan oleh vendor SLM dan vendor Jarkom. Penalti pada Bank Mandiri antara lain: 1. Denda jika admin dilakukan manual. 2. Denda jika tidak dilakukan checklist infrastruktur. 3. Denda idle cash. 4. Denda batal replenish. 5. Denda SYR dan FLM. Contoh SLA uptime Bank Mandiri dan contoh penalti pengelola. SLA untuk Bank BRI, untuk CRO 3. Pada tabel tampak bahwa jika SLA mencapai lebih dari 99,51%, maka akan dibayar 107%. Pada tabel tampak gradasi nilai SLA dan prosentase pembayaran dalam periode per bulan. Perhitungan SLA ATM Bank BRI berdasarkan capture ATM up to night per 3 jam selama 24 jam yaitu jam 6, 9, 12, 15, 18 dan pukul 21 malam waktu WIB. Penalti yang dibebankan Bank BRI kepada pengelola antara lain: 1. Kesalahan laporan harian. 2. Kesalahan backup PJ. 3. Kesalahan dalam admin. 4. Kelebihan dalam proses admin. Terima kasih atas perhatian dan kami ucapkan terima kasih.